Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah SWT, alhamdulillah kita bisa melanjutkan ta'lim kita kali ini dan telah menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan itu menjadi asbab dari hidayah kita dan menjadi asbab dari keberkahan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan lalu kita membahas dari kitab Minhajul Abidin Ghazali ini, Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan berbicara tentang afatul qalbi. Apa itu? Kebinasaan hati. Afatul qalbi, kebinasaan hati. Artinya sebab-sebab yang menyebabkan hati itu rusak, menyebabkan hati itu menjadi kotor. Nabi SAW bersabda, apabila seorang mukmin melakukan dosa, itu ada satu noktah hitam di dalam hatinya. Kutiba lahu nuktata sauda atau nuktatun sauda. Apabila dia bertaubat kepada Allah, saqula qalbuh, maka noktah itu dihapus. Namun apabila dibiarkan tidak bertaubat kepada Allah, maka noktah itu semakin hari semakin banyak dan pada akhirnya menutupi kalbunya. Innal mu'mina idza adnaba dzanban kutibat lahu nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang mukmin apabila melakukan sebuah dosa, maka dititikkan pada hatinya titik hitam, dan manakala dia bertobat, titik itu dihapus. Saqula qalbuhu. Namun apabila dibiarkan tidak melakukan taubat kepada Allah, maka titik itu semakin banyak dan akhirnya menutupi hatinya. Sehingga ilmu dan nasihat, peringatan dan ayat-ayat Allah itu tidak bisa menembus hatinya, tidak dapat masuk ke dalam jiwanya. Dan lambat laun dia akan terus jauh tersesat dan pada akhirnya hancurlah hidupnya. Baik dunianya tidak selamat, juga akhiratnya tidak selamat. Padahal misi kita di dunia kan sederhana, selamat dunia akhirat, kan itu. Hanya itu saja. Selamat dunia akhirat. Di dunia tidak ada masalah, baik dengan Allah atau dengan hamba-hamba Allah, dan di akhirat kita selamat sampai kita menempati surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, afatul qalbi kemarin yang kita bahas itu ada 4 sebab hati itu menjadi rusak, menjadi kotor, menjadi binasa. Itu yang pertama adalah terlalu banyak angan-angan, tulul amal, panjang angan-angan. Jadi angan-angannya itu banyak. Angan-angan beda dengan cita-cita ya. Kalau cita-cita itu sesuatu yang diinginkan lalu direncanakan, kemudian dibuat prosesnya, langkah-langkah prosesnya, itu cita-cita. Tapi kalau angan-angan itu dia menginginkan sesuatu, hanya menginginkan saja gitu. Ingin ini, ingin itu, tapi tidak menempuh prosesnya. Nah, orang-orang yang hatinya itu bermasalah, dia banyak memperbanyak angan-angan dan membiarkan angan-angan itu panjang, ya, terus melambung, mengawang-awang, melangit, to the moon dan lain segala macam. Pokoknya itu angan-angannya panjang. Beda dengan orang yang bercita-cita. Orang bercita-cita itu dia menyusun rencana dan menjalankan prosesnya itu. Nah, kata Imam Ghazali, yang merusak hati itu nomor 1 adalah panjang angan-angan. Yang kedua adalah tergesa-gesa atau istijal. Tergesa-gesa, ingin cepat menjadi A, ingin cepat meraih A, ingin cepat menuju A, ingin cepat menjadi A. Itu akhirnya hatinya jadi rusak. Karena ingin cepat meraih sesuatu itu berpengaruh kepada hatinya.
Akhirnya hatinya memerintahkan kepada anggota tubuh yang lain, lakukan ini walaupun itu haram, tempuh ini walaupun itu dilarang, lakukan ini walaupun itu bertentangan dengan norma dan nurani dan lain sebagainya. Atau bisa jadi isti'jal itu adalah berburuk sangka kepada Allah. Ketika kita banyak berdoa tetapi tidak juga diijabah, tidak juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hati menjadi isti'jal, menjadi tergesa-gesa dan akhirnya mengatakan bahwa saya sudah berdoa namun tidak ada juga yang dikabulkan. Jadi buruk sangka kepada Allah, tergesa-gesa terhadap Allah dan lain sebagainya, itu bagian dari hal-hal yang dapat merusak hati kita. Dan yang ketiga adalah al-hasad, iri dengki. Itu penyakit kronis yang paling berbahaya dalam hati manusia. Karena hasad itu dapat menghancurkan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Jadi kalau ada hasad dalam diri kita, itu akan menghancurkan hati kita yang hasad dan menghancurkan orang yang dihasadinya dengan potensi kena ain. Kita sudah membahas ain itu. Jadi orang yang hasad itu merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan hidupnya akan tersiksa, akan energi dan potensi yang dia miliki akan habis untuk hanya menghasadi orang lain. Dan yang terakhir, penyakit hati atau afatul qalbi yang terakhir kata Al-Ghazali rahimahullah adalah al-ujub wal kibru, yaitu sifat ujub, merasa baik, merasa puas dengan dirinya, merasa sudah bagus. Dari ujub itu lahirlah kemudian takabur. Ya, dari ujub itu lahirlah takabur, lahirlah keangkuhan, lahirlah kesombongan dan lain sebagainya. Maka 4 hal ini yang menjadi afatul qalbi harus kita jaga supaya hati kita tidak terjerumus kepada hasad, kepada sikap tergesa-gesa di dalam rahmat Allah dan karunia Allah, dan juga tidak memiliki panjang angan-angan yang berlebihan. Lalu menjaga diri dari ujub, karena ujub itu dapat membangkitkan riya, dapat membangkitkan takabur, yang semuanya itu adalah penyakit-penyakit hati. Apa korelasinya dengan ibadah kita? Karena ternyata ibadah yang kita lakukan walaupun sebanyak apapun, tetapi kalau penyakit-penyakit hati itu belum luluh dalam diri kita, itu ibadah kita ya tidak berbuah. Karena buah dari ibadah itu adalah ketakwaan. Al-Quran sering menyebutkan setelah melakukan ibadah-ibadah tertentu itu ujungnya la'allakum tattaqun. Ibadah haji juga takwa tujuannya. Ibadah puasa juga takwa. Ibadah zakat juga takwa. Ibadah menuntut ilmu juga takwa. Seluruh ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita itu ujungnya itu harus berbuah takwa. Dan takwa itu adalah kondisi di mana hidup kita totalitasnya kepada Allah, melakukan ibadah dipandu oleh ilmu, dipupuk oleh syukur dan sabar, kemudian dijalankan dengan istiqomah. Dan itu bersangkutan dengan lahir dan batin. Dalam arti kata, batinnya harus bersih, di samping ibadahnya juga dilakukan dengan baik. Karena banyak orang yang ibadahnya rajin tapi hatinya rusak. Banyak orang yang ibadahnya getol, ibadahnya disiplin, tetapi hatinya malah menyimpan banyak kebusukan kepada orang lain, antara sombong, takabur, ujub, dan juga hasad dan lain-lain. Ini menyebabkan ibadah kita ya fruitless, artinya tidak berbuah, tidak berguna sama sekali, hanya sebagai penggugur kewajiban. Padahal tujuan ibadah itu justru melahirkan hati yang bersih, qalbun salim, gitu kan. Tetapi kadang-kadang kita tidak memahami substansi dari ibadah tersebut. Baik, ternyata sebelum bab itu ada hal yang terlewat, yang pernah saya janjikan akan dibahas namun tidak sempat terbahas, yaitu ahwalul qalbi, kondisi-kondisi hati, atau kita menyebutnya situasi dan keadaan yang sering ya ada di dalam hati kita. Boleh dibahasakan mungkin keunikan hati juga. Yang jelas hati itu memang unik, maka disebutkan kolbu. Hati itu memang unik, maka dinamai kolbu. Arti kolbu itu apa? Bolak-balik. Kolbu dari kata kolaba.
Qalaba berbulak-balik gitu. Maka disebut kalbu karena dia berbulak-balik. Detik ini bisa A, detik berikutnya bisa B. Hari ini bisa A, hari besoknya bisa B. Nah, karena hati itu sifatnya bolak-balik dan terus berubah, maka dinamailah hati. Qalbun. Jamak dari qalbun itu kulub. Kulub, tapi bukan kulub ini. Bukan kulub hui. Kulub sampo. Kamu kulub beas mana? Sangu itu ya. Nah, jadi disebut hati karena itu sering bolak-balik, enggak menentu. Maka Al-Qur'an memberi panduan supaya hati itu bisa dijaga. Rasulullah juga memberi panduan supaya hati itu bisa dijaga. Karena saking tidak stabilnya hati dan organ yang tidak bisa dijaga sepenuhnya oleh kita, tidak bisa dikendalikan dengan mudah oleh kita, padahal dia adalah pemimpin segalanya, ya, maka Allah Ta'ala memberikan Al-Quran dan Nabi SAW menyampaikan hadisnya itu agar kita dapat menjaga hati tersebut. Baik, kondisi pertama dari hati itu adalah al-aslul khamis aida anna ta'amal tahalahu fawajadta lahu khamsata ahwal. Belum ya. Laisat li ghairihi min a'dha ibni Adam. Hati itu memiliki 5 kondisi yang tidak dimiliki oleh anggota tubuh yang lain. Ya, kita sebelumnya mengkaji tentang 5 panca indera hati ya. Panca indera takwa. Panca indera ketakwaan itu yang pertama adalah penglihatan. Itu penglihatan itu input kebaikan dan keburukan itu. Yang kedua adalah pendengaran. Yang ketiga adalah ucapan. Yang keempat adalah perut. Yang kelima adalah hati. Nah, 5 panca indera ketakwaan itu kalau dijaga dengan baik, maka orang akan mencapai derajat a'la iliyin. Derajat yang paling tinggi sebagai seorang manusia, baik bertakwa maupun dia tidak bertakwa. Dalam arti kata, baik dia sebagai muslim maupun bukan muslim. Kalau dia menjaga 5 indera ini, maka dia akan menjadi manusia yang mulia. Mulia dengan ketakwaannya atau mulia dia sebagai manusia, sebagai makhluk dasar manusia gitu. Tetapi kalau orang tidak menggunakan, tidak menjaga 5 indera ini, terutama pendengaran, penglihatan dan juga hatinya, itu manusia tersebut akan tersesat sejauh-jauhnya, akan terhina serendah-rendahnya seperti binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Ketika Allah menyebutkan bahwa manusia itu lebih sesat dari hewan dan manusia itu lebih hina dari hewan, itu ciri mereka itu Allah gambarkan. Lahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran namun pendengarannya tidak digunakan dengan baik. Hanya mendengar yang batil, hanya mendengarkan yang dusta, hanya dipakai mendengarkan yang hoax, dan itu mempengaruhi kepribadiannya, mempengaruhi hatinya. Akhirnya output yang keluar juga karena pendengarannya sumbernya dari kebohongan, dari kedustaan dan hoax. Akhirnya yang keluar juga adalah keburukan. Yang dia dengar bukan hidayah, yang dia dengar bukan ilmu, yang dia dengar malah lahwun walagwun wakadzbun. Akhirnya outputnya juga ya tidak jauh gitu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi tidak digunakan untuk melihat. Ini bahasa Al-Qur'an. Punya mata tapi tidak digunakan melihat. Artinya apa? Matanya digunakan hanya untuk hal yang tidak berfaedah. Yang terakhir, lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati tetapi hatinya tidak digunakan untuk berpikir. Kenapa hati dipakai bahasa berpikir? Karena hati beraktivitas, hati itu bekerja. Pekerjaan hati itu namanya diantaranya adalah al-aqlu, berpikir. Nah, orang yang tidak menggunakan matanya untuk melihat, orang yang menggunakan telinganya tapi tidak untuk mendengar, orang yang memiliki hati tapi tidak dapat berakal dengan hati itu, berakal dengan hati, itu istilah luar biasa bahasa Quran itu. Qulubun la ya'qiluna biha. Kita disuruh berakal dengan hati. Nah, orang yang tidak dapat menggunakan itu, maka Allah menyatakan balhum adol, orang akan menjadi lebih sesat dari binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Wal iyazubillah, na'udzubillah min dzalik. Kondisi pertama
Ahaduha annal adu wa qasidun ilaihi muqbilun alaihi mulazimun lahu. Hati itu adalah tempat di mana menyimpan banyak rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma fis sudur. Ya'lamu ma yusirrun. Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan, rahasia yang ada di dalam hati. Jadi tidak ada siapapun makhluk, baik itu makhluk halus atau makhluk kasar, yang dapat mengklaim bahwa dia mengetahui isi hati seseorang. Tapi hanya Allah yang tahu isi hati seseorang. Maka situasi atau kondisi hati yang pertama adalah hati itu tempat tersimpannya rahasia, dan hanya Allah yang mengetahui rahasia itu. Maka segala sesuatu yang berurusan dengan hati, komunikasikanlah dengan pemilik hati itu. Siapa pemilik hati itu? Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, hati itu dalam genggaman tangan Allah. Dia bisa membolak-balikan kapanpun dan bagaimanapun sesuka dia. Hati itu baina asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Hati ada di dalam genggaman Allah, dibolak-balik sesuka dia, maka mintalah ketetapan kepadanya dalam iman. Allahumma sabbit qulubana ala dinik. Allahumma gimana doanya? Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik, wa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala taatika. Itu ada dua redaksi ya. Karena memang hati kita berubah-ubah. Dulu saya pernah cerita, ada seorang syekh besar dan menulis buku tentang bahaya ateisme, tapi yang bersangkutan meninggal dalam keadaan ateis. Itu hati itu sungguh sangat terbolak-terbalik begitu, terbolak-balik. Maka kita harus sering-sering minta kepada Allah kemantapan di dalam hati kita. Itu kondisi pertama, bahwa hati itulah tempat tersimpannya rahasia, dan hati itu adalah objek yang menjadi fokus penilaian Allah Subhanahu wa taala. Karena dia rahasia, karena dia sangat tersembunyi, maka Allah menjadikan penilaiannya itu kepada manusia itu hatinya. Dalam hadis disebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memperhatikan, Allah tidak menilai bentuk rupamu, Allah tidak menilai dan tidak mengukur harta bendamu, tapi yang Allah nilai, yang Allah ukur, yang Allah fokuskan melihat kepada kita qulubikum, hatinya. Maka karena dia adalah menjadi pusat rahasia yang menjadi objek penilaian dan pengetahuan, pemantauan Allah Ta'ala, hendaklah kita menjaga hati itu baik-baik. Jangan sampai dalam bersitan hati kita justru banyak pengkhianatan, banyak kotoran dan lain sebagainya. Yang kedua, kondisi hati itu adalah qasidun ilaihi annal aduwa qasidun ilaihi muqbilun alaihi mulazimun lahu fa inna syaitan jathimun ala qalbi ibni adam. Hati itu adalah sasaran empuk, target empuk yang selalu diserang oleh setan. Jadi ada hati yang selalu menjadi target operasi dari setan itu. Hati yang lalai kepada Allah itu target empuk dari setan. Jadi tempat di mana setan itu mukbil ilaihi. Apa mukbil? Sangat gampang dan sangat empuk sekali untuk menghancurkan manusia. Itu lewat hatinya. Jadi setan selalu mengincar hati manusia, karena dengan hancurnya atau rusaknya hati manusia, rusak juga seluruh dunia akhirat seseorang. Itu kondisi kedua, di mana setan itu menjadikan hati seseorang sebagai ladang empuk yang menjadi target operasinya. Kondisi ketiga, yukri'anihi bida'watain abadan al-malaku wasyaiton.
Ada hati yang menjadi medan tempur antara junudul malaikah, tentara malaikat, wa junudu iblis, dan tentara iblis. Jadi hatilah itu tempat pertempurannya, itu di hati gitu. Makanya disebutkan di sini adalah saling berganti antara malaikat dengan iblis. Perang mengisi hati kita. Kadang dorongan malaikat yang diikuti, kadang dorongan iblis yang diikuti. Berkecamuk gitu. Kadang-kadang ngajak ke pengajian, kadang-kadang ngajak ke karaokean. Nah, itu kan berkecamuk di situ. Maksud saya karaokean yang ada itunya. Itu junudu iblis wa junudul malaika, iblis itu bertarung gitu. Bertempur. Dan penentu kemenangan antara junudu iblis junudu malaikat kita sendiri. Mana ajakan malaikat, mana ajakan iblis. Nanti kita akan pelajari di dalam kitab ini. Ini kan sebenarnya bab besar kitab ini itu kan 7 tahapan orang mencapai ubudiyah. Disebut minhajul abidin. Tahapan atau tanjakan menuju hamba Allah yang sesungguhnya. Hakul ibadah, hakul taqwa, hakul iman. Ini kan ada 7 tahap kata Ghazali. Kita baru di tahap yang ketiga. Tanjakan pertama itu ilmu, nanjak yang kedua taubat, nanjak yang ketiga rintangan, nanjak yang keempat tarikan-tarikan, nanjak yang kelima apa itu? Syukur dan sabar, nanjak yang keenam istiqomah, dan seterusnya. Nah, itu nanti ada di tarikan-tarikan itu, dibahas kembali bab ini. Betapa banyak tarikan yang menyimpangkan kita atau menghambat kita dari perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita menuju Allah, artinya perjalanan penghambaan kita menuju Allah itu ada 7 tanjakan yang lumayan sulit untuk dilalui supaya sampai sempurna ke atas. Ya, kita baru di tangga ketiga, yaitu tangga rintangan-rintangan. Di antara rintangan itu ya mengendalikan hati gitu, mengendalikan panca indera ketakwaan itu. Jadi kondisi hati yang ketiga, yang pertama adalah tempat tersimpannya rahasia, dan itu hanya Allah yang tahu. Allah memantau itu, Allah menilai itu, Allah menjadikan itu sebagai penentu dari seseorang, bukan fisik, bukan rupa, bukan lain sebagainya. Yang kedua adalah hati itu adalah tempat paling empuk, sasaran paling empuk, target paling strategis yang selalu diincar oleh setan. Ya. Lalu berikutnya adalah bahwa hati itu tempat bertempurnya pasukan malaikat dan pasukan iblis. Yang ketiga, wasalis. Nah, di sini ada himbauan beliau bahwa abadan, dan pertarungan iblis malaikat itu berlangsung sampai hari kiamat, abadan. Kalau kita perhatikan pergumulan di dunia, baik lahir atau batin, itu ujung pangkalnya ini malaikat, ini iblis. Mau dia perang lokal, mau dia perang antar sesama manusia, mau itu perang manusia dengan dirinya, mau dia perang batin antara seseorang dengan seseorang, atau perang geopolitik dunia, itu pada ujungnya 2 ini, yaitu pertempuran antara hak dan batil. Puncaknya adalah itu pertempuran antara iblis dengan malaikat. Semua konflik yang ada di dunia, mau kecil mau gede, mau batin mau lahir, ujung pangkalnya adalah baina junudu iblis wa junudul malaikah. Itu kesana ujungnya. Nah, hati yang ketiga kondisinya adalah annal awarid lahu aksar fa innal khawatir kasiham la tazalu taqau fihi wa kalmatar la tazalum tumtir alaihi lailan aw naharan la tanqati wa la anta taqdir ala maniha patam tani'a. Kondisi hati yang ketiga ini keempat ya. Itu adalah tempat di mana seseorang itu dapat menahan godaan atau tidak menahan godaan. Tidak dapat menahan godaan atau dapat menahan godaan. Disebut al-awarid. Jadi sesuatu yang selalu dinamis
Kalau bahasa kita mungkin hati itu adalah sesuatu yang selalu dinamis. Kadang ada awarid kebatilan, kadang ada awarid kebenaran. Kadang ada awarid maksiat, kadang ada awarid taat. Maka jamaah sekalian, kita itu kenapa harus selalu menjaga ketakwaan? Karena di situ asbab istiqomah. Kadang-kadang mungkin hati kita itu lelah dari kebaikan, bisa jadi, tapi jangan pernah lelah dari kebaikan. Tapi potensinya ada. Suatu hari sahabat datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini berjiwa munafik. Kata Rasul, kenapa? Kok kamu merasa munafik? Kata dia, karena saat dengan engkau saya itu merasa iman lu naik gitu, baik gitu. Tapi kalau pulang ke rumah kok jadi kayak munafik lagi gitu, lemah lagi. Lalu Abu Bakar juga menimpali. Abu Bakar sini kan orang yang paling beriman. Kalau manusia semuanya digabungkan ditimbang imannya, itu masih besaran iman Abu Bakar gitu. Tapi pengakuannya begitu, ya Rasulullah, saya juga munafik. Loh kenapa Abu Bakar? Kalau di depan Anda saya ini iman, takwa, soleh lah gitu, ngejos. Tapi kalau di belakang Anda, tidak sedang bersama Anda, kok iman ini? Apa jawaban Nabi? Al-imanu sa'atan. Iman itu sesaat demi sesaat. Kadang sesaat naik, kadang sesaat turun. Kalau turun itu namanya futur dalam istilah tasawuf. Kalau naik itu namanya taat atau ketakwaan. Nah, kondisi hati yang demikian harus kita sikapi. Maka Nabi SAW memberi petunjuk, inna likulli amalin syiratan. Sesungguhnya seseorang itu ketika beramal itu kadang-kadang naik ke puncak, syirah, naik puncak. Kalau lagi ngejos taraweh itu bisa 100 rakaat mungkin. Tahajud itu bisa 23 rakaat, 36 rakaat, ngejos kan. Sesungguhnya setiap amal ibadah itu ada puncaknya, naik gitu, semangat. Walikulli syiratin fatrah, tapi kadang-kadang ada anjloknya. Malas, capek, bosan, kemudian merasa lelah. Aduh, batur mah nu maksiat loba rezekina aya urang di masjid wae geuning ripuh kalau misalkan gitu kan. Itu dia istijal berarti, tergesa-gesa dengan Allah itu. Kemudian dia akhirnya jatuh dan kata Rasulullah SAW, setiap orang itu ada puncak beribadahnya, semangat gitu. Tapi dikala semangat ada anjloknya. Faman kanat ala fatrah, barang siapa yang sedang anjlok, barang siapa yang sedang jatuh ke titik nadirnya atau mungkin ke titik rendahnya, falyakun ala sunnah, jagalah batas-batas minimal. Ada doanya kan? Ya, Ada doanya. ada. Jagalah batas-batas minimal. Artinya semalas-malasnya kita jaga batas paling minimal. Sholat jangan lupa. Walaupun lagi malas berjamaah, tapi sholat tepat waktu. Walaupun sedang tidak ngejos ibadah rawatib, minimal qobliyah subuh. Kalau lagi malas bersedekah, minimal 1000. Jadi kata Rasulullah SAW, orang tuh ada puncak amalnya, tapi ada jatuhnya. Ketika jatuh, pastikan tetap ada di dalam standar minimal ketaatan. Sunnah bersiwak kan tiap sholat, ya sebenarnya. Tapi kan tidak bisa tiap sholat, ya minimal sekali. Gitu. Jadi jangan sampai lepas begitu saja. Itu yang pertama. Saya sering alami itu kalau keluar kota udah lupa semua. Nah, itu cara menjaganya. Kayak sholat bener-beneran. Jaga yang standar, Pak. Tapi sholat 5 waktu jangan lupa, itu aja. Sholat 5 waktu jangan lupa dan tepat waktu kalau bisa. Ya. Kan berjamaahnya sudah nggak bisa karena sibuk ya kan, dan lain sebagainya. Itu dijaga ibadah yang standar, jangan sampai kelewat. Nah ini nggak dosa ya, gitu nggak dosa ya. Itu nggak dosa. Bahkan kalau kita berbicara motivasi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang punya kebiasaan beramal soleh, namun suatu hari tidak bisa mengerjakannya karena suatu alasan, mungkin sakit, mungkin musafir ya, Allah tetap memberikan pahalanya meskipun dia tidak mengerjakannya. Asalkan punya kebiasaan itu. Orang punya kebiasaan sholat duha, ternyata tidak bisa sholat duha karena safar, musafir.
maka Allah tetap memberikan duha itu kepada dia walaupun tidak mengerjakannya. Itu hadisnya sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, itu menjadi apa? Makanya kita harus punya kebiasaan berbuat baik supaya kita nanti ketika tidak bisa itu terus mengalir kepada kita. Tapi kalau kebiasaannya tidak punya, istiqomahnya tidak ada sebelumnya, ya dari mana dasar Allah memberi dia pahala kebiasaan itu? Jadi kebiasaan itu punya pahalanya walaupun dia tidak melakukannya. Asalkan terbiasa sebelumnya. Tapi kalau tidak ada. Yang kedua, kita harus sering menjaga supaya kondisi iman kita itu baik terus. Kan tadi, iman itu kata Rasul sesaat demi sesaat. Supaya sesaat kita itu baik terus, jaga iman itu di tempat-tempat yang kita bisa menjaganya. Kan tahu iman itu sesaat demi sesaat, dijaga. Minimal senantiasa berada di masjid untuk menunaikan 5 kali berjamaah. Minimal ada rawatib Quran yang sering kita jaga, minimal 2 halaman separapat, 2 halaman setengah kan separapat juz gitu ya maksudnya. Harus begitu. Kalau tidak begitu, hati ini mudah hancur, Pak. Hati ini mudah luluh. Maksud saya, hati ini mudah lemah. Hati kita begitu lemah. Ada pasukan iblis, ada dorongan bisikan yang selalu datang dari diri kita sendiri melemahkan. Hati kita sangat lemah. Maka supaya kita dapat menjaga hati yang labil dan lemah ini, senantiasa saatan-saatannya itu lebih banyak yang baiknya. Kalau dulu para sahabat menjaga senantiasa bersama Rasul supaya imannya tidak turun, zaman sekarang mungkin konteksnya lebih banyak berada di majelis kebaikan supaya dapat menjaga itu dengan baik. Silker pertemanan harus baik, majelis juga harus baik. Kemudian menjaga ibadah-ibadah yang seharusnya memang kita jaga. Itu demi menjaga hati kita senantiasa dalam kebaikan, yang punya tabiat labil dan juga lemah gitu ya. Ditambah tarikan setan. Udah hati labil, hati lemah, kitanya juga kadang tidak punya sungguh-sungguh, kadang banyak pelupanya, dan kita adalah makhluk yang secara fitrah itu adalah jahula, bodoh gitu. Maka lebih baik kita titipkan diri kita di majelis-majelis kebaikan. Minimal ya, majelis-majelis kebaikan. Dan kondisi yang ke ada 1 menit lagi Pak. Ada pertanyaan mungkin silakan. Yang kelima adalah tadi saya sudah kasih tanda sini. Innal afata allati sarafahu ila al-inqilab aqrab falaqad qila annal qalba asra inqilaban. Nah, yang kelima itu sebenarnya sudah tadi disinggung ya. Asra'u inqilaban, hati itu adalah sesuatu yang paling cepat berubahnya. Kadang fi golayaniha, kadang dia menjadi orang yang hatinya itu sangat pemarah, kadang dia menjadi hati yang sangat lembut, kadang dia menjadi orang yang paling semangat, kadang dia menjadi orang yang paling malas. Maka disebut sebagai hati karena sering berubah-ubah, sering bertakalub kanan kiri, sering labil, kadang di atas, kadang di bawah. Rasulullah SAW berpesan, ini penutup ya, sebagai penutup. Kata beliau SAW kepada para sahabat, iman itu bagaikan baju, kadang lusuh, kadang kusut, kadang kotor. Maka senantiasalah kalian perbaharui iman kalian dengan 2 dalam hadis itu. Yang pertama, jadidu imanakum bi la ilaha illallah, dengan zikir. Dan yang kedua, jadidu imanakum bis salat, perbaharui iman kalian dengan salat. Justru kalau lagi lemas harus sholat. Justru kalau lagi malas harus sholat. Justru kalau lagi bingung harus sholat. Justru kalau lagi mentok, lagi mandek harus sholat. Rasulullah SAW senantiasa apabila ada pikiran dalam dirinya, idza hamma bi syai'in minad dunya, kalau ada hal yang beliau pikirkan dari urusan dunia, sholat rakaatain, beliau langsung sholat 2 rakaat. Itu begitu ya. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.